presentasi aja di company, oh saya cuma mau jadi notaris kok, saya nggak butuh deh belajar hukum penanaman modal internasional gitu. Nah, apakah seperti itu atau tidak gitu. Jadi menurut saya pribadi dalam praktikal saya nanti mungkin Maria sama Tamara juga bisa share ya ke teman-teman semua ya. Menurut saya ini mata kuliah yang wajib banget diketahui dan kita pelajari karena memang ini adalah kayak bekal buat mahasiswa untuk di dunia pekerjaan, bukan kalau mau jadi lawyer saja. Jadi kan ini kita akan mempelajari sebenarnya bagaimana sih investasi kalau mau di Indonesia gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nanti di dunia pekerjaan nanti dia akan tahu ada dua tempat, dua uh, yang dua apa namanya, dua profesi yang akan disamperin pertama kali oleh investor asing kalau dia mau melakukan penanaman modal di Indonesia. Kalian tahu di mana aja? Pertama dia akan ke business consultant, kedua dia akan ke legal consultant. Mereka nggak pergi dulu ke government. Kenapa? Karena kalau udah ke government mereka udah di tahap serius gitu. Jadi mereka kalau ke BKPM, mereka ke kementerian-kementerian terkait, mereka udah di tahap serius. Tapi kalau asing-asing itu mau datang ke Indonesia, mereka datang dulu ke kita. Mereka akan tanya dulu, gimana sih hukumnya? Apa sih yang harus saya perhatiin? Berapa modal saya? uh, Bisa nggak melakukan A, bisa nggak melakukan B, bisa nggak melakukan C, gitu. Jadi dua hal, dua konsultan ini berperan penting untuk untuk investasi di Indonesia. Kenapa dulu saya selalu cerita sama tim saya, kenapa dulu saya jebol LPDP saya rasa, karena yang saya omongin adalah ini, persis yang apa yang saya omongin hari ini. Karena salah satu pekerjaan legal bukan cuma di konsultan lah ya, mungkin di company. Contohnya mungkin kalau Bapak Ibu nanti teman-teman kerja, contohnya di perusahaan Telkom atau di perusahaan apa gitulah ya, perusahaan besar gitu. Mau disamperin asing, mau diajak kerja sama gitu. Ini yang harus kita pikirin gitu. Bisa nggak ya? Apa yang harus bisa? Apa yang harus kita perhatikan gitu? Ketika kita menjadi peran apa rekan dari mereka gitu. Jadi um, untuk mengetahui ini very very important, sangat penting sekali buat Bapak Ibu kalau maupun nanti tiba-tiba gitu jadi notaris gitu. Ya, harus tahu ini juga gitu. Karena apa? Karena kalau nggak tahu ini nanti jangan salah-salah kita diriin perusahaan. Ibaratnya seperti itu. Basicnya apa? Ini di sinilah kita perlu pelajarin ini gitu. Nah, kayak saya tadi saya cerita waktu saya di LPDP saya cerita kalau saya bilang adalah kalau salah satunya adalah profesi kami ini menjadi jendela investasi Indonesia. Kenapa? Karena benar banget sebelum datang ke investor itu kita kasih tahu dulu backgroundnya apa, hukumnya bisa kita kayak attract investment sebenarnya. Jadi makanya kayak law firm kayak kita untuk ke BKPM kita sering ada konsultasi. Kantor kita juga pernah ngadain sama BKPM sama direktur gitu karena memang dibutuhkan buat kita um, 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 mengetahui seperti apa nanti investasi di Indonesia gitu. Nah, next ya, itu tadi a glance kenapa kita harus pelajarin hukum modal internasional. Nah, ini juga salah satu yang penting. 2045 Indonesia menuju Indonesia emas. Bayangkan Bapak, teman-teman sekalian, berarti kan berapa tuh? Sekitar 21 tahun lagi gitu ya. Bayangkan umur teman-teman sekalian. Kalau teman-teman sekalian umurnya mungkin sekarang 20 tahun, 18 tahun lah, 19 tahun. 21 tahun lagi berarti di umur berapa tuh? 40 tahun. Lagi jadi direktur, lagi jadi bos-bos, lagi emas-emasnya Indonesia. Jadi em, eh, di saat apa nih Indonesia emas? IMF predik kita negara keuangan keempat terbesar di Indonesia. um, Kemarin Bapak Presiden Jokowi juga nerangin ini lagi, targetnya adalah kita largest economy by 2045. Artinya apa? Untuk menuju 2045, GDP kita besar, income Indonesia akan lebih besar. Artinya apa? Next. Ini targetnya. Kita harus memberikan potensi sektor manufaktur yang strategis, pertumbuhan keuangan yang strategis, bisnis yang baik di Indonesia. Perekonomian berpenghasilan tertinggi diprediksi oleh Kadin di tahun 2038. Artinya apa Bapak Ibu? Teman-teman. Jadi teman-teman um, prediksi adalah oh internasional asing akan banyak mau investasi di sini. Kita negara nomor besar keempat prediksinya. Jadi artinya apa? Kadin sampai bilang, artinya kita akan membutuhkan investasi asing, foreign direct investment untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat menuju Indonesia Emas 2045 ini.
organisasi internasional besar yang besar sudah mempredik ini, um, OECD, IMF udah kasih sounding ini gitu. Tapi bisa atau enggak nih pertanyaannya, tergantung dari kita. Nanti makanya investment-investment besar kita tarik. Bapak Ibu, teman-teman udah lihat kemarin um, Elon Musk datang lagi ke Indonesia, mau lihat investasinya lagi, yang asing-asing datang lagi ke Indonesia. Karena apa? Mereka udah mulai predik ini. Dengan kita berusaha menjadi ekonomi terbesar keempat, kita akan sektor-sektor strategis akan dikembangkan, foreign direct investment diperbesar, artinya apa? Hukum penanaman modal internasional akan sangat kepakai. Jadi ini yang menurut kita Bapak Ibu perlu untuk pelajari lebih lanjut dan harus dalami ini karena bukan cuman uh, kalau menurut kami saya pribadi bukan cuman untuk kalau Bapak Ibu di dunia korporasi saja gitu ya. Mau jadi lawyer aja nih, lawyer corporate aja deh baru belajar ini enggak. Jadi kalau Bapak Ibu mau dari in-house, mau jadi notaris, Bapak Ibu mungkin nanti mau kerja di government, Bapak Ibu harus tahu ini gitu. Biar tahu, oh kita mau mendukung Indonesia, pemerintah, saya harus jaga di mana. Oh, saya di company mau kerja sama, saya harus jaga di mana gitu. Nah, ini yang saya titik beratkan untuk pelajaran mata kuliah ini. Oke, kita next. Oke, anyway, sebelum kita mulai, jadi uh, Bapak Ibu make sure pastikan aktif. Kita bakal ada sesi either sesi Q&A, tapi kalau ada nanti bisa raise hand kalau ada pertanyaan, karena kita as discuss nanti mau ada uh, 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 tapi punten ini untuk yang S1 ya Pak ya. Mungkin Pak Kurdi dan tim belum. Karena itu bisa dilakukan oleh mahasiswa S2 dan semuanya kita bisa diskusi bareng, kita belajar bareng hari ini. Tapi untuk internship di kantor, kita buka yang paling aktif buat tim yang mahasiswa dari S1 gitu ya. Oke, kita masuk untuk kerangka regulasi. Ini kerangka regulasi yang paling utama gitu ya. Jadi kalau ngomongin investor asing, apa yang harus kita pegang dan kuasai? Satu, Undang-Undang Penanaman Modal itu sendiri. 25 2007 itu di mana diubah sama Omnibus Law. Habis itu 40 tahun 2007 di mana diubah juga sama Omnibus Law. Ada ini rejim 2021 nih salah satu gebrakan yang dilakukan oleh presiden kita dan pemerintah kita terkait dengan uh, berbasis resiko gitu ya. Perizinan berusaha berbasis resiko. Ini major points banget menurut kita di bidang ekonomi, di bidang korporat ini besar sekali peranannya. Ada lagi peraturan presiden nomor 10 tentang bidang usaha penanaman modal yang terkait dengan kepemilikan asing di Indonesia gitu. Jadi Perpres 10 2021 mungkin ada yang bilang investment list, ada yang bilang positive list, ada yang bilang um, uh, for investment list gitu lah ya. Ini biasanya orang banyak nyebutnya investment list atau positive list gitu. Ini refer ke Perpres 10 2021 sebagaimana diubah berikutnya di 49 2021. Ini kerangka regulasi yang utama, tapi ada lagi nanti peraturan-peraturan terkaitnya untuk sektoral-sektoral tertentu gitu ya. Oke, next. Yes. Em, nanti eh, sekarang pertanyaannya kan kita udah tahu lah ya basicnya ya badan usaha itu ada apa aja sih? Ada bidang tidak berbadan hukum, ada yang badan hukum. Terus ada pembelakuan cipta kerja juga mereka kan mau dorong investment lagi, bolehin persoalan perseorangan, boleh persekutuan modal, etc. Tapi saya nggak mau touch itu. Yang saya mau touch adalah kalau kita ngomongin permodalan asing di Indonesia, artinya apa? Indonesia mau attract investasi. Biar apa? Biar yang besok yang masuk di sini adalah investasi-investasi besar. Biar banyak, ibaratnya biar banyak investasinya, mereka mereka banyak pekerjaan, dibuka lapangan pekerjaan, tapi sektor-sektor yang besar investasinya. Artinya apa? Nggak mau kamu cuma buka, ibaratnya kamu cuma buka warung uh, 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 korporasi aja gitu, enggak gitu. Yang mereka mau adalah mereka tekanin dari zaman penanaman modal dari undang-undang penanaman modal. Mereka udah bilang kalau asing harus dalam bentuk PT, perseroan terbatas. Next, perseroan terbatas. Jadi um, perseroan terbatas di mana memang artinya apa? Investasi yang besar. Jadi dia narik 10 miliar nanti setiap investasi akan dijelaskan oleh Tamara di next slide gitu.
Nah, ini biasanya ada di tes-tes kalau masuk law firm nih, biasa ditanya apakah bentuk untuk badan hukum apa yang bisa dilakukan oleh PMA? Jawabannya adalah perseroan terbatas. Next, oke, ini saya mau touch dikit terkait dengan pendirian perseroan terbatas. Kenapa perlu? Karena ini harusnya ada dalam mata kuliah korporasi, tapi ini kita touch dikit buat tahu kapan sih momennya kita dalam pentingnya untuk memproses ini gitu ya PMA. Jadi kalau dari segi pemerintah sekarang kan pemerintah karena berbasis resiko, pem- pengusaha yang disuruh berpikir untuk asas resikonya. Kita yang melakukan. Kalau dulu rejim sebelum berbasis resiko, apa-apa kita minta ke BKPM. BKPM um, asing nih mau masuk bikin manufacture senilai 2 triliun gitu. Boleh nggak? Nanti dia yang assess. Kalau sekarang udah nggak bisa. Basisnya udah kita yang assess sendiri. Konsultan, apa investor yang akan assess sendiri. Nah, disinilah fasenya di dalam versi pendirian pemegang saham harus assess apa yang nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Setelah kita assess, baru nanti kita minta tolong notaris untuk bikinin akta pendirian. Setelah dibikin akta pendirian, baru kita nanti ke Menkumham untuk mendapatkan pengesahan dari pendirian PT kita. Nanti selanjutnya baru setelah jadi status berbadan hukum. Jadi bayangkan Bapak Ibu, sebenarnya sekarang ini prosesnya udah dibuat lebih mudah oleh pemerintah buat menarik investasi tersebut gitu ya. Walaupun kita tahu lah ada here and there, kalau dari saya ngelihat apalagi masih fase-fase awal masih berantakan banget dari sistemnya sendiri gitu. Sampai sekarang Bun kita masih bilang OSS belum fully function, tapi kita melihat em, terjadi perubahan lah ya untuk menjadi lebih simple, lebih dibuat apa namanya secara elektronik gitu. Jadi akan lebih mudah nge-tracknya. Itu kita lihat iya daripada rejim kita dulu sebelumnya. Oke, next. Ini saya rasa saya uh, bisa berikan ini kepada tim saya nanti sama Maria buat presentasi ini. Tapi saya mau kasih glance through dikit gitu. Jadi yang mau kita touch apa? Jadi kalau ini kita ibaratin adalah tiba-tiba investor asing datang ke Indonesia, pertanyaannya biasanya cuma bilang ini, saya mau melakukan usaha A, bisa atau tidak? Nah, ini yang akan kita akses. Pertama, kita harus lihat apa aktivitasnya, sesuai tidak atau KBLI. Nah, ini nanti kita akan touch dikit. Terus nanti kita ngomongin, oh, berapa sih nilai investasinya dia gitu. Nanti dia minta cuma, saya mau kecil-kecil aja kok, saya cuma buka toko. Bisa atau enggak? Nanti kita akan touch dikit. Oh, ada nggak sih minimum modalnya? Untuk asing beda nggak sih sama contohnya kayak ibaratnya Helena mau bikin usaha gitu. Atau mungkin Raihan atau Chelsea mau bikin usaha. Ada nggak sih bedanya sama para asing-asing ini mau bikin usaha di sini? Terus nanti mereka akan touch lagi perizinan bagaimana. Karena di Indonesia very very complicated sebelumnya. Kita selalu bilang kalau zaman dulu diriin sampai establishment aja sampai 3 sampai 6 bulan. Sedangkan sekarang dalam waktu 1 minggu sebenarnya udah bisa didiriin gitu untuk PT-nya. Jadi kelihatan perbedaan lebih cepat. Nah, tapi perizinannya gimana? Ada beda lagi nggak? Nah, ini yang sekarang nanti kita akan jelasin nih touch dikit untuk bisa teman-teman sekarang perhatiin. Persyaratan lainnya apa lagi sih? Apa sih yang harus diperhatiin sebelum kita ngasih tahu kepada para investor asing buat masuk ke dalam Indonesia gitu. Nah, itu nanti kita akan yang touch sedikit di sini, tapi aku kasih layover this presentasi buat Tamara dan nanti ada Maria juga untuk menceritakan nih, kalau dari segi um, kita kan kita melihat uh, kalau saya pribadi gitu ya, mungkin saya anak LPDP udah di brainwash dulu pas zaman sebelum dapat beasiswa gitu. Jadi kalau saya brainwash saya adalah saya sangat usahain supaya ada investor masuk ke Indonesia. Jadi mindset saya adalah benar-benar um, um, bantu para investor biar masuk ke Indonesia biar perusahaannya running. Jadi ini yang kita lakukan. Nanti Tamara sama Maria akan sharing apa sih yang kita lakukan biar para investor tahu pro kontra untuk investasi di Indonesia. Saya kasih ke Tamara ya Tam ya untuk Oke, thank you Mbak Helena atas penjelasannya dari tadi kan udah dipaparin nih teman-teman semua ya dari awal yang perlu kira-kira yang perlu diperhatikan oleh investor tuh atau calon-calon investor asing tuh apa sih untuk bisa melakukan investasi di Indonesia. Nah, aku mau touch sedikit
pertama-tama terkait dengan hal nomor satu yang paling penting untuk diperhatikan, yaitu untuk penentuan bidang usaha atau KBLI atau kepanjangannya itu kelompok, sorry, oke, kita masuk di sini. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia itu teman-teman. Jadi di sini ketika ada investor asing nih yang dia baru ada berencana untuk masuk ke Indonesia. Sorry, mohon maaf sebelumnya, ketika dia ada ada rencana untuk masuk ke Indonesia, pasti yang seperti tadi udah disebutkan juga oleh Mbak Helena, yang pertama kali akan dilakukan adalah mereka menyampaikan ke konsultan hukum, ke konsultan bisnis, apa kira-kira kegiatan usaha yang hendak dilakukan atau dilaksanakan di Indonesia. Nah, seperti yang tadi sudah disebut juga bahwa sekarang itu sistemnya berbasis risiko, maka nanti konsultan hukum dan konsultan bisnis akan menentukan tuh. Sorry, ada background noise gitu nggak ya? Nggak ada, Tamara. Ada ya? Clear kok di sini. Oke. Sip. Berarti nanti untuk menentukan kelompok klasifikasi baku lapangan usaha tersebut, nanti eh, perusahaan atau calon-calon investor itu biasanya nanti akan menyampaikan nih, oh kita mau menjalankan kegiatan usaha, misalnya menjalankan kegiatan usaha untuk mendirikan perusahaan eh, distribusi kosmetik gitu. Nah, nanti sorry, mohon maaf, terpotong ini sepertinya ada suara di sini. Aku coba matikan terlebih dahulu ya. Oke, sorry sebelumnya sempat terpotong. Kita akan menentukan kegiatan atau klasifikasi baku lapangan usaha yang paling tepat untuk digunakan oleh pelaku usaha. Nah, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia ini sebenarnya apa sih? Itu tuh sebenarnya sebuah acuan yang udah ada dari zaman dulu tuh, tapi yang paling baru ini diperbarui itu pada tahun 2020. Lebih tepatnya pada September 2020 sesuai dengan peraturan BPS nomor 2 tahun 2020 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, KBLI ini tuh apa sih sebenarnya? KBLI itu adalah pengklasifikasian aktivitas atau kegiatan ekonomi Indonesia untuk yang menghasilkan produk atau output eh, baik berupa barang maupun jasa berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia. Jadi misalnya calon investor itu mau menjalankan kegiatan usaha seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu distribusi kosmetik. Nanti kan pasti tuh ada beda-beda tuh. Misalnya investor A dia mau melakukan distribusi kosmetik dalam lingkup lipstick, lalu investor B akan melakukan investasi dalam lingkup distribusi dalam lingkup bedak misalnya. Nah, keduanya ini mereka bisa mengacu kepada KBLI itu untuk mencari kode KBLI yang paling tepat untuk melakukan kegiatan usahanya. Jadi di sini nggak setiap pelaku usaha akan langsung datang ke BKPM atau ke kementerian terkait untuk menanyakan ini kira-kira yang tepat yang mana dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut tuh udah ada pengaturannya sendiri yang nanti pelaku usaha dapat melakukan self assessment gitu ya. Oke. Slide berikutnya. Nah, dalam penentuan bidang usaha ini, investor asing tentunya nggak bisa secara serta-merta untuk melakukan investasi di Indonesia atau untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Di sini, seperti yang tadi disebutkan di awal, di kerangka peraturan, ada suatu peraturan yang namanya Perpres nomor 10 tahun 2021, sebagaimana diubah oleh Perpres 49 2021.
Di situ tuh diatur mengenai positive list, yang dulu mungkin sebelumnya teman-teman familiar dengan negative list. Lalu sekarang setelah rejim 2021 tersebut, kategorinya diubah menjadi positive list. Dan di positive list ini sendiri itu ada kurang lebih ada 4 kategorisasi bidang usaha yang dapat dilakukan oleh investor-investor atau pelaku usaha di Indonesia. Yang pertama itu adalah bidang usaha prioritas, termasuk dalam bidang usaha prioritas. Yang kedua, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM. Yang ketiga, bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Dan yang terakhir adalah bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf A, B, dan huruf C. Jadi sebenarnya ini tuh apa sih teman-teman dan Bapak dan Ibu sekalian, kalau bidang usaha, kategorisasi bidang usaha ini sebenarnya nanti ada tuh di dalam peraturannya penjelasan-penjelasan kode KBLI-nya ini masuk ke dalam kategori mana. Yang dimana kalau misalnya contohnya eh, kegiatan usaha dalam KBLI A itu masuk ke bidang usaha prioritas, maka dia pelaku usahanya akan dapat semacam insentif-insentif tertentu. Jadi ini bisa dibilang sebenarnya ini program yang didukung oleh pemerintah, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi kriteria dari bidang usaha prioritas sendiri itu adalah program atau proyek strategis nasional, padat modal, padat karya, teknologi tinggi, industri pionir, orientasi ekspor, dan atau orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi. Ini banyak juga yang misalnya mungkin di Indonesia belum terlalu pelaku usahanya mungkin masih butuh dukungan atau masih butuh banyak investasi asing mulai dari modalnya dan juga mulai dari edukasi apa namanya secara edukasinya gitu ya. Lalu yang kedua ini adalah bidang usaha yang dialokasikan untuk kemitraan dengan koperasi dan UMKM. Ini seperti yang bisa dibaca di sini kriterianya, teman-teman. Ini adalah bidang usaha yang either mereka dialokasikannya untuk harus melakukan kerjasama dengan koperasi dan UMKM, atau hanya dapat dilakukan oleh koperasi dan UMKM. Nanti akan setelah slide ini akan ada contoh-contohnya. Lalu yang ketiga adalah bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Di sini itu ada misalnya perusahaan-perusahaan tuh ada yang maksimal tuh cuma 50%, ada yang maksimal untuk negara-negara di ASEAN itu hanya maksimal investasinya 49% dan sisanya harus dipegang oleh entitas Indonesia perusahaan tersebut. Nanti ada tuh di set out di presentasi setelah ini. Dan yang terakhir adalah bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf A, B, dan C. Atau bisa dibilang ini adalah kegiatan usaha yang sebenarnya terbuka untuk dilakukan oleh atau untuk diusahakan oleh seluruh pelaku usaha, teman-teman. Nah, kita masuk ke contohnya di sini. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal, kalau bidang usaha prioritas ini, itu dia pemerintah mendorong kegiatan usaha di dalam bidang usaha prioritas ini dengan cara mereka memberikan semacam tax allowance, tax holiday, dan juga investment allowance. Di sini contohnya seperti untuk pertanian jagung, kedelai, padi hibrida ini diberikan tax allowance tuh untuk melakukan kegiatan investasi. Lalu yang kedua itu adalah industri logam dasar hulu, besi baja dan atau bukan besi baja tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi. Ini masuk ke kelompok kategori yang mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Dan yang terakhir itu adalah contohnya termasuk industri berbasis daging lumatan dan surimi. Ini termasuk kelompok kegiatan usaha yang mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya atau investment allowance. Gitu teman-teman. Jadi di sini sebenarnya contohnya masih banyak seperti yang bisa dilihat. Ini nomornya dari 1, 2, 3 langsung ke 128. Ini kami hanya memberikan contoh aja buat teman-teman sekalian untuk memberikan gambaran kira-kira eh, daftar yang dimaksud itu seperti apa. Itu oke. Untuk berikutnya ini ada kategori bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan juga, ada yang memang dialokasikan hanya untuk koperasi dan UMKM, dan ada yang dialokasikan untuk wajib melakukan kemitraan dengan koperasi dan UMKM. Seperti contohnya di sini pertanian tanaman pangan dengan luas kurang dari 25 hektar, itu wajib tuh pelaku usahanya harus koperasi dan UMKM. Nah, ini hubungannya apa dengan investasi asing di Indonesia? Nanti akan ada disentuh oleh Kak Maria lebih lanjut.
Tapi untuk sebagai gambaran sedikit, sebagai hint sedikit, ini ada kemungkinannya bahwa tidak bisa dilakukan oleh pelaku usaha atau investor asing nih di Indonesia. Lalu untuk kategori yang kedua itu adalah yang masuk ke kemitraan, wajib kemitraan dengan UMKM dan koperasi, di mana nanti persyaratannya itu pelaku usaha harus melakukan kegiatan kerjasama untuk melakukan kegiatan-kegiatan usahanya. Seperti misalnya pembenihan ikan laut, dia harus ada kegiatan kemitraannya, either dengan koperasi atau dengan UMKM untuk bersama-sama meningkatkan juga ke apa namanya kemampuan dan em, kemampuan dari UMKM dan koperasi itu sendiri. Selanjut, berikutnya ini ada bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Di sini persyaratan tertentunya seperti yang tadi aku sudah sebutkan, bisa jadi ada contohnya seperti maksimal 49% untuk negara non-ASEAN dan harus modal dalam negeri 100% dan lain sebagainya. Pada intinya ini adalah eh, kegiatan-kegiatan bidang usaha yang memang eh, bukan nggak bisa dibilang dikecualikan juga sih. Cuma ada beberapa yang memang mengecualikan investasi asing. Seperti contohnya di sini industri batik, industri cap batik itu ada kewajibannya yaitu dia harus modal dalam negeri 100%. Berarti secara tidak langsung investor asing itu tidak bisa melakukan kegiatan usaha industri batik ataupun industri barang bangunan dari kayu dan lain sebagainya. Lalu juga di sini ada contohnya angkutan moda udara niaga berjadwal. Ini dia memiliki maksimal permodalan asing nih. Jadi di dalam struktur permodalannya itu maksimal investor asing hanya bisa memiliki 49% dari eh, keseluruhan modal usaha perusahaan tersebut. Dan sisanya pemilik modal nasionalnya itu harus lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing atau single majority. Jadi misalnya single majority ini yang dimaksud adalah misalnya struktur pemegang sahamnya itu ada 3 teman-teman. Nah, harus ada pelaku usaha atau apa namanya badan usaha Indonesia atau badan usaha pemilik modal nasional yang memiliki mayoritas secara dirinya sendiri gitu teman-teman. Lalu yang contoh yang berikutnya itu ada untuk lembaga penyiaran berlangganan. Ini modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan nanti pada saat pelaksanaannya modal asingnya itu maksimal hanya ditambahkan sebanyak 20% dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha. Dan yang selanjutnya yang contoh lainnya lagi ada aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh. Ini wajib modal dalam negeri dan wajib beragama Islam. Gitu teman-teman. Dan yang terakhir seperti yang tadi disebutkan ada bidang usaha yang nggak termasuk nih di A dan B dan C, yaitu berarti mereka itu dapat diusahakan oleh seluruh penanam modal. Begitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini kita masuk ke nilai investasi. Nah, di sini nih teman-teman. Di PP 5 2021 itu sebenarnya disebutkan nih kalau misalnya ketentuan minimum investasi bagi PMA untuk masing-masing nilai KBLI itu adalah 10 miliar, teman-teman. Jadi hubungannya apa? Jadi kalau misalnya ada suatu perusahaan asing yang mau mendirikan kegiatan usaha, let's say berangkat dari contoh yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu mau menjalankan kegiatan distribusi, tapi bukan hanya distribusi kosmetik nih. Ternyata dia juga mau menjalankan distribusi obat di dalam perusahaan PMA tersebut. Nah, kedua lini distribusi tersebut itu memiliki nomor KBLI yang berbeda, teman-teman. Jadi implikasinya adalah ketika dia mau memiliki 2 nomor KBLI yang berbeda, dia mau menjalankan kegiatan usaha yang termasuk dalam nomor KBLI yang berbeda, maka dia harus patuh terhadap ketentuan minimum nilai investasi ini nih, teman-teman semua, yaitu 10M per nomor KBLI. Tapi perlu diperhatikan teman-teman, di sini ada pengecualiannya juga nih. Kalau untuk kegiatan usaha perdagangan besar, itu eh, lebih besar dari 10M per 4 digit awal KBLI. Jadi kalau aku boleh mundur sedikit teman-teman untuk memberikan gambaran, di sini kan ada nih nomor KBLI contohnya. Ada 51101, 51104. Ini nomor-nomornya itu per digit bisa seperti yang disebutkan di sini teman-teman. Ketika dia
terdapat pengecualian-pengecualian tertentu yang mungkin juga ada hubungannya dengan digit KBLI itu sendiri. Jadi misalnya tadi yang seperti saya sebutkan perdagangan besar, kegiatan distribusi, maka dia itu biasanya memiliki KBLI perdagangan besar teman-teman, yang dimulai dari angka 4644 misalnya, atau 46 gitu. Nah, kalau misalnya spesifik terhadap kegiatan usaha distribusi kosmetik seperti yang tadi saya sebutkan, itu 46443, dan untuk obat itu 46441, obat untuk manusia. Nah, ketika suatu kegiatan usaha yang mau menjalankan kedua dua eh, kegiatan distribusi itu, tadi kan kalau misalnya kita mengerti dari penjelasan saya di awal, berarti otomatis dia harus punya 20M dong, karena dia punya lebih dari satu KBLI. Dia punya dua KBLI. Tapi kalau misalnya kita lihat ke pengecualiannya, dia bisa jadi nih masuk ke kategori pengecualian yang pertama. Berarti dia nggak harus untuk memiliki nilai investasi minimal 10M per nomor KBLI. Jadi dia hanya perlu, kalau misalnya memang mau paling minimal ya, minimalnya itu berarti hanya perlu 10M untuk menjalankan dua kegiatan usaha tersebut. Oke. Lalu untuk terkait dengan pengecualian lainnya ini, contohnya misalnya untuk kegiatan usaha jasa makanan dan minuman, kalau misalnya dia terbuka untuk PMA, maka ketentuan ini dikecualikan untuk dua digit awal KBLI. Jadi kalau yang tadi yang saya sebutkan itu 4 digit awal, kali ini lebih lebih luas nih teman-teman. Dia 2 digit KBLI. Jadi ketika kalau yang tadi saya contohkan itu kan sebenarnya memang itu karena suatu hal yang sangat-sangat bersinggungan gitu ya teman-teman. Mungkin impor impor bukan impor ekspor, sorry, impor dan distribusi kosmetik dan impor dan distribusi obat itu masih dalam satu kategori yang mirip-mirip gitu, sehingga dia apa namanya, strict, masih bisa dibilang pengecualian nomor satu itu masih lumayan strict. Nah, untuk pengecualian yang kedua ini agak lebih luas lagi teman-teman, di mana hanya perlu dua digit awal KBLI aja, maka dia hanya perlu untuk memiliki modal nilai investasi sebesar 10M di luar tanah dan bangunan. Lalu yang ketiga ini khusus untuk kegiatan usaha konstruksi, ketika dia terbuka untuk penanaman modal asing, maka dia lebih besar dari 10M di luar tanah dan bangunan eh, dalam satu kegiatan adalah 4 digit awal KBLI. Ini kurang lebih mirip dengan yang nomor satu gitu ya teman-teman, 4 digit KBLI. Dan yang terakhir ini adalah khusus untuk kegiatan usaha industri yang menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 digit yang berbeda dalam satu lini produksi, maka lebih dari 10M di luar tanah dan bangunan. Gitu teman-teman kurang lebih ya. Untuk yang selanjutnya, ini kita akan masuk ke struktur permodalan. Sampai saat ini dari penjelasan tadi ada yang masih kurang jelas nggak teman-teman semua? Kalau belum, mungkin bisa dilanjut dulu. Iya, mungkin Teh Tamara. Ya, boleh Bu Prita. Ya, silakan teman-teman. Dava di sini, ada Nafisa, Chelsea boleh raise hand. Silakan dimanfaatkan ya. Mungkin nanti ini menginspirasi untuk bisa apa diterapkan gitu ya dalam berbagai sektor ya. Termasuk ini sektornya tadi sudah dicontohkan salah satunya. Nah, mungkin nanti teman-teman juga bisa untuk exercise untuk sektor-sektor yang lain ya begitu ya. Nah, untuk memperdalam tentunya perlu ada diskusi. Silahkan Chelsea. Baik Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya terima kasih Bu Tamara untuk penjelasannya. Sebelumnya saya mau nanya sih Bu mengenai yang nilai investasi ini. Kebetulan saya juga lagi ada mengerjakan bidang tentang investasi seperti ini, Bu. Mungkin pertanyaannya saya, kalau misalnya di satu sisi investasinya itu untuk menghasilkan sebuah jenis produk, namun untuk menghasilkan jenis produk ini berarti kan kita masuk ke bagian nilai investasi khusus yang di poin 4. Tapi at the same time juga dia itu usahanya juga menggunakan makanan dan minuman. Jadi kayak makanan dan minuman yang akan diproduksi lagi jadi sebuah jenis produk yang terbaru. Itu apakah pengecualiannya bisa di double up jadi dua seperti yang di poin 2 sama di poin 4, atau
salah satu gitu Bu untuk dikecualikannya, ataukah melihat dari nanti hasil akhir produknya itu seperti apa? Terima kasih Bu. Baik, kita tampung dulu kali ya. Boleh ya, Boleh, yang iya Bu Prita. Samara ya. Bu. Boleh, silahkan Deva. Oke, Bu Brit, terima kasih atas kesempatannya. Eh, saya mau tanya tadi tentang yang bidang usaha yang dialokasikan untuk UMKM tadi. Nah itu saya nggak tahu mis atau gimana. Cuman saya pengen tanya kalau misalnya yang dialokasikan itu maksudnya dia si bidang usahanya itu jadi supply buat UMKM. Jadi nanti misalnya kayak satu perusahaan itu dia marketnya itu memang harus untuk UMKM. Nah itu tuh kalau misalnya memang kayak gitu nanti di prosesnya itu pengawasan gimana ya? Maksudnya kayak apakah ada eh, eh, pembatasan buat konsumen-konsumen di luar dari UMKM itu? Kasih. Oke, Bu Prita, terima kasih. Saya izin menjawab ya Bu Ya, Prita. silakan. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya Chelsea dan Dava. Ini sebelumnya aku coba izin untuk menjawab dulu ya. Nanti mungkin kalau misalnya emang ada yang masih ganjel gitu ya, bisa nanti ditanya lagi ke Mbak Helena. Tapi untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari Chelsea dulu. Sebetulnya itu kan kembali lagi Chelsea untuk melakukan suatu kegiatan usaha, itu kan kamu harus nentuin KBLI-nya. Nah, biasanya untuk nentuin KBLI itu nggak nggak dibedah-bedah gitu tuh Chelsea. Maksud aku ketika kita let's say kamu tadi coba contohinnya adalah dia akan melakukan kegiatan jasa makanan dan minuman gitu ya. Nah, di dalam jasa dan kegiatan eh, jasa makanan dan minuman ini biasanya nanti tuh eh, deskripsi dari KBLI itu sendiri itu cukup luas atau cukup 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 sempit untuk suatu kegiatan usaha tertentu. Jadi perlu diidentifikasi terlebih dahulu juga nih Chelsea, apakah memang kegiatan usaha yang tadi dimaksud itu memang memerlukan KBLI yang berbeda untuk melakukan untuk menyediakan jasa makanan dan minuman sehingga dia masuk juga ke dalam KBLI yang dikecualikan di pengecualian nomor 4 gitu sih Chelsea sebenarnya pada dasarnya. Nah, tapi untuk menjawab apakah dia bisa di double, sebenarnya kembali lagi tergantung apakah KBLI-nya itu masuk ke dalam apa namanya pengecualian-pengecualian ini. Ketika dia masuk ke dalam pengecualian, maka bisa saja sebenarnya. Tapi itu kembali lagi ya Chelsea, karena kan kegiatan usaha itu belum tentu dia ketika dia hanya mau menghasilkan A, dia butuh yang B juga yang dikecualikan di nomor 4 ini. Gitu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke deskripsi KBLI-nya itu sendiri perlu diperhatikan dulu apakah deskripsi kode KBLI-nya itu memang sudah tepat atau memang membutuhkan kode KBLI lainnya untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dan ketika itu sudah difulfill dan memang dua-duanya itu termasuk kamu si pelaku usaha itu mempunyai kedua KBLI tersebut, maka sebenarnya bisa-bisa aja sih untuk apa namanya untuk di dipengecualikan gitu. Itu mungkin untuk jawaban yang pertama. Untuk yang nomor 2 tadi, sama lihat mau jawab ya. Boleh. Aku izin menjawab semuanya. Ini perkenalkan juga, tadi mungkin udah dikenal juga sama Mbak Helena Sitorus. Aku juga dari tim Associate MHMS Advocate bersama dengan Tamara. Aku ingin menjawab pertanyaan Dava nih terkait dengan tadi ada untuk skala usaha UMKM itu ditentukannya gimana? Apakah itu maksudnya kepada pasar konsumen baru itu masuk ke dalam UMKM atau bagaimana menentukannya? Nah, menentukan untuk UMKM atau tidak itu berdasarkan dengan struktur permodalan. Jadi memang sudah diatur di Undang-Undang Penanaman Modal maupun juga peraturan pemerintah tentang UMKM bahwa untuk pelaku usaha itu terbagi atas skala usaha ada 4. Ada usaha skala mikro, skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Jadi kalau untuk skala mikro dia itu di bawah modal usaha di bawah 50 juta. Ini modal usaha nanti kita juga akan touch terkait dengan pembagian modal. Ada modal ditempatkan dan modal
modal ditempatkan di setor tetap modal dasar. Nah, yang dimaksud di sini adalah modal ditempatkan di setor. Jadi kalau misalnya untuk skala usaha mikro itu untuk 50 juta, kemudian skala usaha kecil itu 50 juta sampai dengan 500 juta, kemudian skala menengah itu di 500 juta sampai dengan 10 miliar, dan skala usaha besar itu di atas 10 miliar. Jadi nanti ketika memang mau pelaku usaha ini ingin mendirikan PT, harus dilihat dulu modal ditempatkan dari setornya itu berapa, baru nanti kita bisa suggest untuk skala usaha yang sesuai untuk perusahaan tersebut itu apa. Gimana, Dava? Oke, cukup berarti itu lebih ke apa namanya klasifikasi si perusahaan itu berdasarkan modalnya bisa ditentukan dia itu masuknya usaha menengah, kecil atau mikro gitu ya. Betul, jadi ini bukan target pasarnya, tapi ke skala modalnya. Karena nanti kita juga akan jelasin, kan ada rezim baru terkait dengan OSS RBA, perizinan berusaha eh, berbasis resiko. Nanti skala usaha ini juga akan menentukan resiko-resiko yang harus di-touch, harus di-note oleh pelaku usaha itu apa aja, gitu. Oke, terima kasih. Oke, makasih. Baik, masih ada atau bisa kita lanjutkan? Kayaknya sementara belum ada lagi nih, Teh Tamara sama Teh Maria ya. Silakan mungkin mau dilanjutkan pembahasannya. Oke, terima kasih Bu Prita. Selanjutnya, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi ini. Sekarang, ini seperti udah disinggung tadi, melalui pertanyaan Dava, juga kita akan touch soal struktur permodalan. Jadi, pada perseroan terbatas, itu struktur permodalan terbagi dua, untuk modal dasar, terkait ketentuannya ini tidak ada persyaratan minimum. Kemudian ada modal ditempatkan dan disetor. Ini setidaknya 25% dari modal dasar. Dan terkhusus untuk PMA, itu memiliki ketentuan modal ditempatkan di setor minimal lebih dari 10 miliar. Gitu. Selanjutnya, terkait dengan struktur permodalan, ini pernyataan permodalan dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai dan atau bentuk lain, yaitu aset berwujud dan tidak berwujud yang dapat dinilai dan diterima oleh perusahaan. Selanjutnya, jika modal dalam bentuk lain, ya, dinilai berdasarkan nilai wajar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perusahaan. Jadi ini contohnya misalnya pembelian menggunakan saham atau menggunakan surat hutang gitu ya, obligasi. Kemudian diumumkan dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian dalam jangka waktu 14 hari setelah penerimaan. Next. Ya, kita akan membahas terkait dengan perizinan. Ini juga sempat dibahas tadi sedikit terkait dengan OSS RBA, yaitu Online Single Submission Risk-Based Approach. Jadi, setelah rezim 2021, khususnya setelah PP 5 2021 itu diberlakukan, ada rezim baru, yang mana pendekatan perizinan berbasis resiko. Berbasis resiko itu apa? Jadi kalau misalnya sebelum OSS RBA, mungkin kita agak touch sedikit tentang praktikalnya ya, karena kebetulan ketika aku lulus pun di 2020, itu kebetulan udah OSS RBA nih. Ini jadi aku juga belajar baru nih tentang OSS RBA, karena sebelumnya di 1.1 ini klasifikasi resiko, kemudian izin-izin yang diperlukan, itu memang semuanya mengandalkan dari BKPM terkait izin apa saja izin turunannya yang dibutuhkan terhadap satu bidang sektor usaha. Kemudian di SSRBA ini pertama muncul KBLI 2020. KBLI 2020 ini adalah KBLI yang baru yang menentukan bidang-bidang usaha sesuai dengan kegiatan usaha dari setiap pelaku usaha yang ingin melaksanakan apa. Di KBLI 2020 ini bersangkutan dengan tingkat resiko setiap kegiatan usaha. Jadi, seperti tadi ada skala usaha, kemudian ada tingkat resikonya. Tingkat resikonya ini dibagi 4, ada tingkat resiko rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Kalau tingkat resiko rendah, ini pelaku usahanya membutuhkan nomor induk berusaha. Jadi nomor induk berusaha itu sekarang karena sudah ada unifikasi perizinan, jadi nomor induk berusaha itu sekarang dapat berlaku sebagai TDP, kemudian dapat berlaku juga sebagai SIUP apabila memang klasifikasi resikonya rendah, kemudian juga berlaku sebagai angka pengenal impor ataupun angka pengenal ekspor. Tapi itu hanya untuk tingkat resiko rendah.
Kemudian untuk menengah rendah itu ada NIB dan sertifikat standar. Sertifikat standar ini apa? Sertifikat standar ini lazimnya kalau kita kenal di OSS 11 itu adalah terkait dengan perizinan. Perizinan ini sekarang sudah diperbaharui menjadi sertifikat standar. Kalau untuk menengah rendah itu tidak perlu terverifikasi. Jadi tiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melaporkan sudah dilakukannya atau belum kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Tapi apabila untuk menengah tinggi itu wajib terverifikasi. Jadi NIB pesertifikat standar yang wajib terverifikasi. Terverifikasinya ini bagaimana? Terverifikasinya ini nanti harus dikonsultasikan dengan lembaga yang relevan. Contohnya seperti industri farmasi gitu ya. Kalau industri farmasi dulu ini kan di bawah Kementerian Kesehatan. Di bawah Kementerian Kesehatan mengeluarkan perizinan untuk industri farmasi yang berlaku umumnya setiap 3 tahun harus diperbarui. Tapi semenjak OSS RBA ini dia jadi menengah rendah, yang mana artinya ketika sudah migrasi dari OSS 1.1 ke OSS RBA, industri farmasi ini tidak perlu harus memperbarui izinnya ke Kementerian Kesehatan, tapi cukup dengan sertifikat standar dan pelaporan terhadap kewajibannya itu sudah bisa melaksanakan kegiatan usahanya. Kalau untuk menengah tinggi, ini contohnya adalah perdagangan besar farmasi. Nah, perdagangan besar farmasi ini adalah di bawah BPOM. Nanti BPOM ini akan tektokan langsung sama pelaku usaha. Apakah pelaku usaha sudah melakukan persyaratan dan kewajiban yang disyaratkan oleh BPOM. Kemudian BPOM akan melakukan verifikasi melalui OSS RBA tersebut. Jadi sebagai konteks, OSS RBA ini merupakan akun gitu yang dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Di dalamnya itu sudah terdapat NIB dan segala perizinan maupun nanti perizinan turunannya berupa PB Ungu. Dan terakhir ini ada tingkat risiko tinggi yaitu NIB, perizinan serta sertifikat standar terverifikasi. Ini seperti menengah tinggi, tapi kalau misalnya tinggi ini membutuhkan izin khusus dari lembaga relevan yang mengeluarkan gitu. Terus next-nya. Oke, ini kita langsung aja lihat contoh-contoh di OSS itu mana sih KBLI yang tingkat resikonya rendah, tingkat risiko menengah rendah, nanti menengah tinggi dan tinggi. Ini contoh tingkat risiko rendah di KBLI. Sorry, ini agak kelihatan. Sebentar ya. Ya. Ini di KBLI 70209. Ini untuk aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Jadi kalau misalnya kita lihat panduan OSS, di akun OSS, ini ada ruang lingkupnya. Kalau misalnya kita penanaman modal asing, berarti karena kita struktur permodalannya itu harus di atas 10 miliar, otomatis kita akan tergolong sebagai usaha besar. Gitu. Nah, usaha besar di sini akan terlihat tingkat resikonya. Tingkat resikonya yaitu misalnya berarti kan rendah kalau misalnya di 70209 ini. Nanti di PP 5 2021 juga dicantumkan untuk tingkat usaha resiko rendah berarti persyaratannya hanya NIB, kemudian kewajiban perusahaan itu harus melaksanakan apa saja, itu nanti dicantumkan juga di PP 5 2021. Selanjutnya contoh untuk tingkat resiko menengah rendah ini ada 68111 yaitu real estate yang dimiliki sendiri atau disewa. Di sini untuk usaha besar itu masuk ke menengah rendah. Nah, tapi di sini di ketentuan OSS ini juga ada ketentuan-ketentuan lainnya nih, yang mana itu dapat bersinggungan dengan peraturan-peraturan lain. Contohnya yang tadi disebutkan oleh Tamara terkait dengan ketentuan nilai investasi. Selanjutnya di sini contoh untuk tingkat risiko. Oh. Ya, tingkat risiko menengah tinggi ini di 56290 terkait dengan penyediaan jasa boga tertentu. Di sini di OSS-nya dicantumkan untuk skala usaha besar. Di sini adalah perizinan berusahanya berarti seperti tadi disampaikan membutuhkan sertifikat standar, harus memenuhi kewajiban dan persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan PP 5 2021 dan kementerian relevan yang menaungi KBRI tersebut, yaitu kalau di 56290 ini adalah peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Selanjutnya, untuk contoh di tingkat resiko tinggi, di sini ada yang tadi perdagangan besar obat farmasi untuk manusia. Di sini skala usaha besar, resikonya tinggi. Nah, eh, pelaku usaha ini membutuhkan izin pedagang besar farmasi. Izin pedagang besar farmasi ini hanya bisa dikeluarkan oleh lembaga yang menaunginya, yaitu BPOM. Jadi, pelaku usaha selain membutuhkan NIB, kemudian membutuhkan sertifikat standar yang terverifikasi, perlu juga untuk mengatur secara langsung ke BPOM untuk memperoleh izin pedagang besar farmasi tersebut. Begitu, selanjutnya. Oke, di sini secara garis besar kita mau menyampaikan tentang implementasi perizinan berusaha OSS RBA. Jadi yang seperti disampaikan bahwa perusahaan PMA ini dikualifikasikan sebagai skala usaha besar. Tidak bisa masuk ke usaha mikro, kecil maupun menengah karena untuk struktur permodalannya ya, sudah di atas 10 miliar. Kemudian pada rezim OSSRBA ini terjadi unifikasi perizinan, yang mana TDP, kemudian angka pengenal importir, itu sudah digabung menjadi NIB. Jadi pelaku usaha kalau misalnya nanti biasanya kalau kita di corporate legal atau misalnya di law firm, kadang vendor-vendor suka nanya tuh, eh, boleh minta TDP-nya nggak Bu? Boleh minta API-nya nggak Bu? Nah itu untuk rezim sekarang itu sudah diunifikasi menjadi NIB. Selanjutnya, selain ada tadi perizinan berusaha berupa NIB, sertifikat standar, serta izin relevan sesuai dengan klasifikasi resiko, terdapat juga PBUMKU. PBUMKU ini adalah perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Jadi, apabila kita melakukan suatu spesifik kegiatan usaha berdasarkan KBLI, kita harus lihat nih, untuk melaksanakan aktivitas tersebut diperlukan atau enggak PBUMKU ini. PBUMKU ini bisa dilihat dari mana? Kita bisa mengacu kepada PP 5 2021 maupun di website OSS. Jadi di sana akan dicantumkan apabila contohnya adalah misalnya siup minuman beralkohol gitu. Jadi kalau misalnya kita udah punya restoran, kemudian kita ingin menyediakan alkohol, berarti kita boleh nggak sih langsung tiba-tiba menjual alkohol tanpa izin? Nah, itu kan harus dilihat dulu tuh peraturannya. Peraturannya kita bisa lihat di siup MB alkohol ini bisa diperoleh nggak sih untuk KBLI yang sedang kita peroleh gitu. Jadi jenis PBOMKU ini bisa sangat bervariasi, bisa bentuknya izin, persetujuan, penetapan, pengesahan, atau registrasi. Tapi PBOMKU ini tidak termasuk izin yang sifatnya transaksional, yaitu berlaku hanya untuk sekali kegiatan, contohnya persetujuan impor atau ekspor. Next, boleh? Oh, oke. Oke, thank you Tamara dan Maria. Sekarang kita mau bahas sebenarnya ada tadi kan kita udah bahas ya, jadi tentang modal, tentang KBLI bisa atau enggak, land of business-nya butuh local shareholder atau tidak, berapa nilai investasi, berapa nilai modal, which is sangat dibutuhkan untuk kita menganalisa investasi asing. Nah, yang berikutnya ini yang menurut kita juga sangat penting adalah kita harus highlight hal-hal ini juga kepada para investor asing gitu. Salah satunya adalah kewajiban pelaporan. Kita aware kalau misalnya kalau kita ngomongin apa sih bagaimana sih cara mereka untuk dapat berinvestasi ngelaporinnya seperti apa. Nah, ini nih ada yang namanya LKPM atau eh, em, apa laporannya untuk penanaman modal. Dia sistemnya pakai OSS RBA juga submissionnya. Kalau dia bidang industri pakai SINAS gitu ya, ada laporan-laporan sendiri untuk trading, import juga ada laporannya sendiri. Jadi perlu di-highlight kepada investor asing kalau mau masuk ke Indonesia jangan lupa ada laporannya juga gitu yang which is di mana sebenarnya government tuh mau lihat sebenarnya realisasi investasinya sudah terjadi atau belum, proyeknya jadi atau belum. Ini salah satu LKPM nih contohnya kita kasih highlight beberapa contohnya ya di sini ada kayak harus dilakukan triwulan sekali lah, ada juga yang bisa dilakukan selama 6 bulan sekali tergantung dari stage of the company gitu. Jadi hal ini yang kita nggak bisa untuk lupakan untuk kasih tahu company karena investor juga apa yang government mau lihat adalah bukan cuma on paper kita berapa nilai investasi, tapi tetap ada realisasi investasinya.
Oke, sebelumnya tadi kita juga informasikan kalau kalau Sinas itu sebelumnya kalau Sinas tadi kan sebelum apa namanya untuk manufaktur ketika kita pabrik kita butuh Sinas. Kalau trading nanti ada di Kementerian Perdagangannya sendiri itu jadi ada laporan-laporan sendiri. Nah, aku mau highlight juga terkait dengan direksi dan komisaris karena as you are aware Bapak Ibu saya pernah disamperin sama salah satu investor asing dia mau bikin trading company di sini gitu. Terus dia bilang sama saya gitu, pas dia nanya tadi, Mila, berapa saya harus masukin uang ke Indonesia? Terus kita jawabnya 10 miliar gitu, 10 billion. Habis itu mereka langsung kayak, dia bilangnya your government is very strict, dibilang gitu. Even dia bilang kalau di Singapura sama di London, saya dengan 5.000 dolar, 5.000 pounds udah bisa diriin company, dia bilang. Saya bisa berusaha di sana cuma dengan 5.000 kata dia gitu. 5.000 waktu itu berarti sekitar berapa? 75 juta gitu. Udah bisa diriin perusahaan dan bisa jalan gitu. Kenapa 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 pemerintah kamu bikin 10 miliar gitu? Nah, dulu jawaban saya adalah selalu saya bilang, ya nggak bisa. Kalau Indonesia bikin semua asing bisa masuk dengan 70 juta ya saya makan apa? Ya nggak? Orang Indonesia yang berada di pelosokan makan apa? Diambil semua nanti sama asing gitu. Jadi that sense government tuh kelihatan gitu protection terhadap lokalnya masih ada. Kita selalu bilang local wisdom. Jadi yang mau ke sini adalah yang asing-asing. Nah, selalu datang lagi. Abis itu dia datang lagi dengan pertanyaan kedua. Harus ada nggak direksi di Indonesia gitu? Kenapa? Karena mereka merasa kalau di luar negeri nggak harus ada gitu. Mereka kadang di luar mungkin belajar kalau belajar UPT juga gitu. Kalau di luar negeri cuman ada director sole-ship, jadi mereka nggak punya konsep komisaris. Nah, ini juga harus perkenalkan ke mereka. Kita harus aware konsep direksi dan komisaris. Kalau kita tanya direksi harus nggak ada di Indonesia? Harus nggak ada orang Indonesia? Ini harus kita jawab. UPT nggak bilang harus orang Indonesia. UPT nggak bilang harus berdomisili di Indonesia. Tapi kita harus kasih tahu konsepnya. Direksi adalah yang melakukan day to day. Aim-nya adalah harus ada satu orang yang ada standby di sini. Tanda tangan NPWP, tanda tangan import, dokumen, tanda tangan something, harus ada yang domisili di sini. Itu aim-nya. Jadi hal-hal seperti itu harus kita informasikan ke investor sebelum mereka merasa negara kita sama kayak negara mereka. Gitu. Jadi rejimnya berbeda. Nah, saya sebelum ke TKDN, saya mau ke penunjukan pemegang saham lokal gitu. Ini sangat, sangat, sangat diperlukan ketika kayak yang tadi mungkin udah dikasih contoh terkait dengan ada besarnya foreign restrictions gitu ya, perbedaan uh, apa tidak semua harus 100% gitu. Jadi harus oh ini kita contohnya. Jadi harus ada gandengan lokalnya kita bilang ya. Nah, ini kalau kita lihat nih di rejimnya PUPR lah ya di mungkin bisa juga kita diskusi bareng gitu kalau di PUPR dia bilang nih ada peraturannya sendiri. Dia bilang kalau BUJK asing, kalau investornya asing dari non-ASEAN paling banyak 67%. Tapi kalau dari ASEAN bisa 70% maksimum gitu. Nah, in that case artinya apa? Artinya kita butuh ada lokal harus menemani dalam investment itu. Jadi 33% nanti lokal. Atau kalau misalnya ASEAN kita bisa 30% gitu. Nah, pencarian pemegang saham lokal itu buat asing tuh butuh gitu. Tapi kalau dari kita peranannya biasanya legal cuma bilang lo butuh asing gitu. Jadi uh, uh, coba kalian cari-cari lah sekitar siapakah pemegang saham asing yang bisa biasanya main di sektor ini gitu. Nah, ketika kita ngomongin pemegang saham asing, jangan lupa berarti kita akan ngomonginnya joint venture things gitu. Jadi kita harus pelajari itu juga gitu. Nah, ini menunjukkan kalau misalnya kita lihat nih ya BUJK ini kalau lihat dari PP Investment List itu ya, itu nggak ada nih informasi 6770 gitu. Tapi kalau kamu buka OSS gitu kelihatan. Kalau asing 67, kalau ini 70% ditulis. Nah, itu berdasarkan apa? Itu berdasarkan dari peraturan pelaksana dari Kementerian PUPR. Artinya apa? Artinya yang kayak tadi kita bilang, kita juga harus lihat peraturan sektoralnya. Ada nggak sih yang mengatur lebih dari apa yang diatur dalam investment list gitu, Bu. Nah, ini hal yang perlu ini saya kasih salah satu contoh juga, tapi nanti ada mungkin banyak beberapa yang harus yang dalam praktisnya juga ada gitu ya. Jadi sekarang untungnya kita banyak kebantu lewat OSS
Jadi through OSS biasanya udah dimasukin nih untuk KBLI ini batasannya berapa. Walaupun kita nggak bisa rely dengan OSS doang kalau kita bilangnya kita tetap harus cek peraturan pelaksana. Tapi sekarang tuh mereka udah bisa kasih clue gitu berapa persen sih sebenarnya foreign restriction-nya gitu. Oke, terus kita mau go to another thing yang menurut kita juga perlu banget adalah TKDN. TKDN. Jadi ini nih salah satu government sangat concern saat ini, di mana ini bikin investor asing tuh resah kalau bisa bilang. Tapi kita ngerti dari segi government bilang, pokoknya kita mau kalau kamu jualan produk di Indonesia, kamu manufacture di Indonesia, kita mau harus ada tingkat komponen dalam negerinya. Biar kalau ada government project, e-katalog gitu, LKPP gitu ya bersinggungan dengan e-katalog, government project. Contohnya kalau mungkin di sektor kesehatan BPJS mau buat listing di BPJS biar bisa dibeli-beli rumah sakit nih ya contohnya. Itu harus TKDN-nya dipenuhi gitu. Nah, ini menurut kita juga hal yang in a way dari pemerintah dia mau narik investasi biar para investor asing belinya dari lokal gitu ya. Raw materialnya, komponen-komponen dari lokal biar memajukan lokal. Tapi satu sisi banyak kita temuin nggak jalan karena ternyata nggak semua bisa diproduksi di Indonesia gitu. Jadi ini isu yang sebelum investor asing kita harus kasih tahu. Jadi biar mereka ngerti, oh nggak kok saya punya banyak source lokalnya, eh, bisa kita pakai TKDN. Atau oh nggak, ternyata kita nggak bisa, kita nggak jalan nih kalau kita pakai dari asing terus gitu. Jadi in a way ini sangat penting buat kita juga highlight ke para investor asing. Nah, saya rasa itu ya. em, eh slide kita ya. Ada lagi nggak kira-kira? Oh, paling kita ada contoh kasus. Ini kayaknya kita masih ada waktu ya buat em, satu contoh kasus kali ya sebelum em, memulai. Em, kita ada satu contoh kasus untuk para eh, em, eh, eh, Bapak Ibu, teman-teman semua. Um, Bisa nggak sih ini ada mungkin 5 menit dianalisa gitu ya. Ini ada contoh kasus adalah satu PT ABC investor asing yang berdomisili di Singapura. Dia mau melakukan penanaman modal di Indonesia untuk melakukan kegiatan manufaktur kosmetik. Kalau kita sebagai kuasa hukum dari ABC, tahapan apa yang bisa kita lakukan untuk menyarankan ke mereka? Nah, mungkin 5 menit kita 11 sampai 11.50 kali ya 5 menit Bapak Ibu bisa lihat poinnya apa. Nanti kalau ada yang mau atau sebelum 5 menit udah ada yang bisa jawab, please let us know. Atau kalau sambil menunggu 5 menit ada pertanyaan mungkin bisa diinfokan eh, eh, atau mungkin yang ada lagi hot topik terkait dengan investor asing juga bisa ditanyakan kepada kita. Oke, sekali lagi ya